Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM H0223016. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi jumlah Riemann untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Kalkulus 2. Baik, langsung saja. Jumlah Riemann. Misalkan sebuah fungsi f didefinisikan pada interval tertutup a sampai b. Fungsi ini bisa bernilai positif ataupun negatif pada interval tersebut dan bahkan tidak perlu kontinu. Grafiknya dapat kita lihat seperti pada gambar ini. Nah, dapat kita lihat pada poin pertama, suatu fungsi f didefinisikan pada interval tertutup a sampai b. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat A sampai B. Kemudian pada poin kedua, fungsi dapat bernilai positif atau negatif. Fungsi bernilai positif itu jika suatu fungsi berada di atas koordinat X, seperti ini. Dan jika berada di bawah koordinat X, maka bernilai negatif, seperti ini. Kemudian pada poin ketiga, termasuk fungsi kontinu atau tidak kontinu. Ini berarti jumlah Riemann itu bisa kontinu atau tidak kontinu. Misalkan suatu partisi P membagi interval tertutup A sampai B menjadi N bagian dengan menggunakan titik-titik A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari titik-titik kurang dari Xn kurang 1 kurang dari Xn sama dengan B. Dan misalkan delta Xi sama dengan Xi kurang Xi kurang 1. Adapun gambarnya seperti ini. A sama dengan X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 sama dengan B dinamakan titik partisi. Lalu jarak antara X0 dengan X1 adalah delta X1, berarti X1 dikurangi X0. Jarak antara X1 dengan X2 adalah delta X2, berarti X2 dikurangi X1 dan seterusnya. Lalu titik ini dinamakan titik-titik sampel, dibaca X-bar. X-bar ini tergantung dari informasi soalnya. Nah, dari penjelasan tadi kemudian terbentuklah penjumlahan sebagai berikut. RP sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai dengan N dengan Fx bar I dikali delta Xi. Kita sebut RP sebagai jumlah Riemann untuk F yang berpadanan dengan partisi P. Tafsiran geometrinya diperlihatkan pada gambar berikut. Diketahui ini adalah fungsi yang dinamakan sebagai fungsi Fx. Nah, A ini adalah luas. Jadi di sini kita akan menghitung luas dari fungsi ini pada interval A sampai B. Caranya kita dapat mempartisi menjadi persegi panjang seperti ini. Pada gambar tersebut terdapat 6 bagian persegi panjang. Untuk menghitung luasan persegi panjang ini, yang kita butuhkan adalah panjang kali lebar, di mana panjang ini yaitu delta X, dan untuk lebar atau tingginya kita bisa lihat titik yang bertemu dengan grafik fungsinya. Contoh soal. Hitung jumlah Riemann untuk Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 tambah 2X tambah 8 pada interval 0 sampai 5 dengan menggunakan partisi P dengan titik-titik partisi 0 kurang dari 1,1, kurang dari 2, kurang dari 3,2, kurang dari 4, kurang dari 5, dan titik-titik sampel yang berpadanan X1 bar sama dengan 0,5, X2 bar 1,5, X3 bar 2,5, X4 bar 3,6, dan X5 bar sama dengan 5. Penyelesaian. Nah, di dalam soal, titik partisi dan titik sampelnya sudah diketahui. Jadi, kita tinggal masukkan ke rumus jumlah Riemann. Nah, di mana N di dalam soal itu ada 5. Jadi, rumusnya jumlah Riemann sigma I mulai dari 1 sampai 5 dengan Fx bar I dikali delta Xi. Kemudian dapat kita jabarkan seperti ini.
fx1 bar dikali delta x1 tambah fx2 bar dikali delta x2 sampai fx5 bar dikali delta x5. Kemudian x1 bar, x2 bar sampai x5 barnya sudah diketahui, jadi tinggal kita masukkan. Untuk delta x1 itu berarti 1,1 dikurang 0. Untuk delta x2 berarti 2 dikurang 1,1, begitu seterusnya sampai delta x5 berarti 5 dikurang 4. Kemudian masing-masing x bar kita substitusikan ke fungsi fx yang ini. x1 bar sama dengan 0,5 disubstitusikan menjadi f0,5 sama dengan 0,5 pangkat 3 dikurang 5 kali 0,5 pangkat 2 tambah 2 kali 0,5 tambah 8 menghasilkan 7,875. x2 bar sama dengan 1,5 disubstitusikan menjadi f1,5 sama dengan 1,5 pangkat 3 dikurang 5 kali 1,5 pangkat 2 ditambah 2 kali 1,5 ditambah 8 menghasilkan 3,125. Begitu seterusnya sampai x5 bar. Lalu masing-masing hasil yang disubstitusikan tadi kita kali dengan delta x-nya. 7,875 dikali 1,1 tambah 3,125 kali 0,9 tambah min 2,625 kali 1,2 tambah min 2,944 dikali 0,8 tambah 18 kali 1 menghasilkan 23,9698. Gambar grafiknya seperti berikut. Kemudian karena di sini minus, maka grafiknya akan di bawah koordinat x, seperti ini. Jadi hasil akhir jumlah Riemann untuk x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 2x tambah 8 adalah 23,9698.